kebutuhan dasar. Ibu Dida. Iya, Bu, Ibu Dida. Oh iya, ampun, berarti saya kemarin salah, Dek. Tak kira kemarin itu kamu kelas yang saya ajar kelas A. Oh iya. Berarti kebutuhan dasar Ibu Mas Hanifah. Sudah sampai senam hamil, Bu. Senam hamil. Oke. Udah selesai berarti ya senam hamilnya ya. Ya, Bu. Sekarang kita masuk ke standar asuhan kebidanan. Pamate kah? Kenapa ya? Dua, tiga, delapan. Faktor-faktor yang boleh Mas Hanifah sudah ya. Sampai senam nifas, Ibu. Sampai senam nifas. Kuning itu sudah. Ya, belum, Ibu. Hah? Belum, Kuning Ibu. belum ah? Belum, Ibu. Sebelum ini tak bukanya coba share screen-nya. Bayi kenapa? Ketika bayinya nangis dengan sendirinya ibunya itu merasa dia membutuhkan saya, ya. Ketika dia diberikan air susu dan disentuh, bayinya menjadi tenang, nyaman, ya. Oh, ibunya dengan batinnya ya, oh anak saya minta digendong, anak saya minta minta diganti popoknya. Itu merupakan interaksi yang menyenangkan, ya. Terus ikatan antara ibu dan bayi ini bisa tertunda, salah satunya ketika bayi itu prematur, ya, yang lahirnya kurang dari 36, antara 28 minggu sampai 36, dan beratnya kurang dari 2.500, 2.000 sampai 1.500 sampai 2.000, ya kurang dari 2.500, ya. Terus bayi atau ibu sakit, bayinya adanya infeksi atau bayinya mengalami asfiksia, nah seperti itu juga bisa tertunda karena nggak bisa digabung dengan ibunya, ada bayinya mengalami asfiksia, ibunya sakit, ya. Sebentar itu ya. Benar Pak Trisa. Ya. Sebentar deh ya. Sebentar ya. Iya, Bu.
sumbing, ya sumbing yang sampai langit-langit. Apa namanya kalau sumbing sampai langit-langit bahasa medisnya? Halo, sumbing yang sampai langit-langit. Halo, halo. Oh, nggak ada ini suaranya, kalian ditanya, yuk. Yaitu labiokisis. Kalau labiokisis cuma bibirnya saja, tapi kalau sampai langit-langit, ya itu namanya labiopalatokisis. Kalau dia sumbingnya sampai langit-langit, kan ada ya bayi yang sumbingnya sampai langit-langit itu ya. Itu yang sampai dia nggak bisa menyusu, dia ada deknya sendiri. Ya kalau misnya sampai jadinya sampai ke langit-langit dengan labiokisis. Kalau misalkan jangan ini, nah nanti waktu hamil, istri hamil nggak boleh bunyi ini memang, ya kita itu di Jawa memang ya harus percaya nggak percaya ya, lebih baik kalau memang itu sangat diyakini ya, budaya yang sangat diyakini, yo jangan melakukan, ya nggak tahu kalau di luar Jawa apa tetap sama seperti di Jawa gitu. Terus respon ayah dan keluarga ini ada respon positif, ada respon negatif. Ya, positifnya di sini ya ayah dan keluarga ini ya akan senang dengan kelahiran bayinya ya. Karena apa? Karena bertambahnya anggota baru dalam keluarga ya, dan merupakan anugerah yang sangat menyenangkan. Ya. Terus apa lagi responnya ayah? Dia akan lebih giat bekerja mencari nafkah, ya. Untuk apa? Untuk kebutuhan bayinya, ya, supaya bisa terpenuhi kebutuhan bayinya. Yang selanjutnya yaitu ayah dan keluarga ini akan melibatkan dirinya dalam merawat bayinya. Ya, karena responnya positif, maka dia akan melibatkan diri dalam merawat bayinya. Beda kalau responnya negatif. Ya. Terus di sini ada sebagian ayah yang keluarga ya yang lebih menyayangi dan mencintai ibunya ya, yang melahirkan karena telah melahirkan anak yang tidak berdasarkan. Dia akan lebih mencintai istrinya ya, ibunya. Kenapa? Mungkin ya sudah bertahun-tahun nggak punya anak, terus dia bisa melahirkan anak. Nah itu merupakan kebahagiaan. Karena apa? Selama ini dia tahu apa yang diinginkan tercapai ya. Karena setiap orang yang sudah menikah itu tidak semuanya orang itu menikah hamil. Tidak, ada yang baru nunggu 1 tahun, ada yang 2 tahun, atau bahkan lebih. Nah, seperti itu. Ketika dia hamil itu merupakan anugerah yang sangat diucapkan. Atau dia pernah hamil, tapi keguguran terus. Nah, tiba-tiba dia bisa hamil. Nah, ya, dan bisa melahirkan. Nah, itu merupakan hal yang menyenangkan, ya. Yang tidak sehingga keluarga dan suaminya lebih mencintai ibunya, ya, karena telah melahirkan. Terus ada respon negatifnya, ya, mungkin keluarga atau ayahnya ya tidak menginginkan kelahiran bayinya. Kenapa? Mungkin karena kelaminnya, inginnya perempuan, lahirnya laki-laki atau sebaliknya, sehingga responnya kurang keluarga dan apa namanya ya, ada apa di masyarakat kita, budaya kita itu bahwa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi, ada ya, dilihat dari kastanya misalkan. Terus yang selanjutnya yaitu bisa ya tentang bahagia. Kenapa Bu nggak bahagia? Karena kegagalan KB.
ya. Jadi KB itu tidak 100% itu apa namanya mengutang ya. Dilihat mungkin kalau Ayudi berapa persen ya keuntungannya ya kegagalannya berapa tetap ada kegagalan. Mungkin karena tadi giginya menclek atau dia lepas tidak tahu. Nah ya suntik, waktunya suntik, ibunya lupa nih. Ya seharusnya tanggal ini, oh tanggalnya atau numpil ya ini numpil terus nah wis nah ya terus ayah merasa kurang mendapat perhatian dari ibu ya ibunya ya kenapa kok kurang perhatian ibunya lebih memperhatikan bayinya daripada suaminya ya jadi tetap ya kalau sudah nanti punya anak ya selain anaknya diperhatikan suaminya ya ikut diperhatikan ya diperhatikan itu ya nggak dipanggil ya pokoknya ada makan disuruh makan diberi minum ya diberikan semuanya ya tidak hanya bayinya supaya tidak terjadi kecemburuan nanti lah kecemburuan nanti ayahnya bisa cari Will ya tahu Will ya tahu Will Oh, oh nggak tahu wanita idaman nanti dengan lain ya terus ada kalanya ya juga bisa karena faktor ekonomi ya nah ini karena faktor misalkan ekonominya yang kurang anaknya yang banyak nah ini akan membuat kekhawatiran ya sehingga nanti juga akan menimbulkan kecemasan ya anak banyak akhirnya nggak ada perhatian ini terus bayinya lahir cacat nah ini ibunya malu keluarganya malu tadi misalkan sumbing atau matanya cacat ya atau tangannya hamil itu ketika dia sebelum hamil harus disiapkan nutrisinya apalagi selama hamil ya supaya ketika dalam pembentukan tulang otak atau yang lainnya ya gizinya tercukupi dan sampai terjadi ibu hamil nanti bisa kecacatan secara permanen nanti mental ya Loh Bu, biasanya cacat itu lo dihubungkan dengan tidak boleh membunuh apa. Nah iya apa enggak? iya Bu. Iya Bu. Itu memang sugestinya tadi terlalu tinggi ya. Nah tapi yang lebih berpengaruh adalah gizi. Terus bayi yang dilahirkan ya karena hubungan haram ya karena sehingga dia malu ada aib ya intinya haram itu ya kecelakaan ya nah sebenarnya bayinya yang nggak mau dilahirkan ya kasihan lah kalau seperti itu ya harus ditanggung ya mosok mau senangnya saja nggak senangnya ibaratnya mau manisnya kalau sudah nggak manis mau dibuang seperti itu ya harus mau ya kalau mau makan nangka ibaratnya makan nangka ya kena getahnya harus mau terus yang kedua yaitu sibling rivalry ya jadi sibling rivalry itu kompetisi antara saudara kandung ya untuk mendapatkan cinta kasih ya efek yang aksi dan perhatian dari satu atau kedua orang tuanya atau untuk mendapatkan pengakuan atau sesuatu yang lebih ya jadi anaknya berlomba-lomba ya misalkan contohnya yang paling muda ya kakaknya mau punya adik ya dia tidak senang marah-marah setelah adiknya lahir adiknya dipukulin ya nah itu namanya sibling ada yang seperti itu jadi aku nggak punya mau adik lagi setelah lahir adiknya dicubit ya dipukul
Nah, karena apa? Takutnya kasih sayangnya terbagi dan tidak diperhatikan. Terus penyebab sibling yaitu kompetensi atau kemampuan kaitannya dengan kecemburuan tadi ya, cemburu ya. Terus adanya ciri emosional ya, dia temperamen di sini mudah bosan, mudah frustasi atau mudah marah. Terus sifat perasaan anak seusia sampai dengan 2 sampai 3 tahun, apa yang disenangi adalah miliknya harus dipahami oleh orang tua. Biasanya usia 2 sampai 3 tahun. Ini ya ibuku, ini yang mainanku, lah ini harus dipahami. Terus kelemahan perkembangan seperti halnya lemahnya atau lambatnya kemampuan bahasa, kurang biasa dalam hal interaksi sosial sehingga mudah menjadi konflik. Nah ini bisa menyebabkan sibling ya. Mungkin dia bahasanya maaf ya, yang kurang masih belum fase dalam berbicara atau interaksi sosialnya yang kurang dengan orang lain, dia hanya di rumah dengan orang tuanya ya. Nah ini akan memudahkan terjadinya konflik ya. Terus segi positifnya di sini bisa mendorong anak ini untuk mengatasi perbedaan dengan mengembangkan beberapa keterampilan penting ya. Cara cepat untuk berkompromi dan bernegosiasi serta mengontrol dorongan untuk bertindak lebih agresif ya. Orang tua menjadi fasilitator ya, tidak boleh membela dan menyalahkan salah satu pihak ya. Biasanya ini memang kakaknya ini nggak gelem ngalah, nah ya nggak boleh ya. Atau adiknya yang nakal juga tidak boleh, harus sebagai fasilitator. Saya absen dulu. Cynthia Putri. Cynthia Putri. Nggak ada. Abriana. Hadir Ibu. Angelina Bulan. Maaf ya nanya Kawira. Dulu baru kalau memang nggak bisa menyelesaikan sendiri, baru orang tua di sini ikut ya. Seorang tua harus dapat berperan memberikan otoritas kepada anak-anak yang untuk menyelesaikan masalah dengan anak, bukan untuk anak-anak ya. Jadi berikan otoritas ya kepada ya hak penuh ya. Terus cara misalkan dua anak yang konflik ini ya, yang menjurus sampai ke fisik, memukul ya misalkan seperti itu, tidak boleh menyalahkan salah satu, tetapi keduanya harus dihargai ya. Terus jika anak-anaknya di sini ya berebut benda yang sama ya, di sini harus orang tua memberikan teknik ya, pengajaran supaya barang itu bisa digunakan secara bergantian ya. Terus yaitu memberi kesempatan ya kepada setiap anak untuk mengungkapkan apa yang dirasakan tentang saudara dan membawa anak dapat mengendalikan emosi dibawa ke arah yang yaitu persahabatan. Jadi kita sebagai orang tua yaitu biarkan anak itu mengungkapkan saudaranya itu tuh bagaimana sih ya, dan kita sebagai orang tua harus bisa mengendalikan emosi anak ke arah persahabatan. Jadi dia marah bertengkar sama saudaranya, nah ini harus kita arahkan. Kalau nggak terarahkan nanti akan terbawa sampai dia dewasa. Terus jangan memberikan tuduhan terhadap tentang negatif sifat anaknya yang baik-baik ya. Kalau nanti tuduhan yang negatif ya jadi nanti tertutup, jadi nanti pendiam. Nah, kesabaran orang tua ya dan perilaku yang baik dari orang tua adalah cara pendidikan anak untuk menghindari sibling rivalry. Jadi intinya orang tuanya harus sabar ya. Terus di sini peran bidan ya, membantu menciptakan terjadinya ikatan antara ibu dan bayinya dalam jam pertama sesudah kelahiran ya. Jadi membantu menciptakan caranya dengan tadi artinya roaming in ya, rawat gabung. Di rawat gabung itu nanti terjadilah